baiti wa ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebihnya dari kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mulai sekarang saya siap jadi khodimatul ustazah. Oh, diapain aja saya mau. Saya kobil itu dong ustazah. Saya kobil itu dong ustazah. Ibu, saya di hadapan ibu-ibu banyak. Saya siap jadi khodimatul Ustazah Halimah Al-Idrus. Makasih ustazah, tolong diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama hormati, sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibatul majlis, sahibatul bait, sahibatul ma'had Mukarramah Ustazah Hajjah Fatimah, dan juga adiknya Ustazah Hajjah Raudhah LC. Ustazah Hajjah Raudhah Hasbiyallah LC. Para ustazah yang lain, kita doakan semuanya nih. Ustazah Hajjah Fatimah, Ustazah Hajjah Raudhah, semoga selalu berada dalam keberkahan. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, kabulkan hajatnya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Para ustazah, segenap guru-guru, pimpinan majelis ta'lim yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu saja teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, anak-anakku, segenap santri-santri aziyadah, dan juga nenek-nenek yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah, disyafaati, disayangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bu, tadi Ustazah Fatimah doain saya punya anak gitu. Saya bingung dengarnya. Ngasih contohnya kagak ada yang enak ya. Katanya anak yang udah tua terus punya anak. Masa saya mesti nunggu tua dulu, Ustazah? Yang satunya lagi contohnya 30 tahun. Iya, 30 tahun lagi saya mesti nunggu, Ustazah. Ya Allah, suruh ganti pula katanya tadi. Yang ada bukan ganti, saya yang diganti nih. Khair insyaallah ya. Allah memberi yang kita perlu, bukan memberi yang kita mau. Itu yang selalu saya ingat. Allah selalu memberi yang kita perlu, bukan memberi yang kita mau. Kita maunya semua yang kawin maunya
Yang jomblo maunya cepet kawin. Yang mondok maunya cepet kawin juga. Betul deh. Masya Allah. Tapi kan Allah tidak selalu memberi yang kita mau. Akan tetapi Allah seringkali memberi yang kita perlu. Kita minta sama Allah, dalam keadaan apapun Allah selalu menyayangi kita, insya Allah. Amin. Kalau disayang sama Allah tuh semuanya enak, Bu. Kita belajar dari Isra Mi'raj ini bagaimana Allah menyayangi Nabi Muhammad. Allah sayangnya sama Nabi Muhammad luar biasa. Sayyidah Aisyah sampai bilang, "Wallahi ya Rasulullah, wa ka'anni ra'aitullah yusari'u fi ridha." Sungguh demi Allah, wahai Rasul, saya kok melihatnya kayak Allah tuh cepet-cepetan memberikan keridhaan kepadamu, mencari keridhaanmu. Saya kok lihatnya kayak Allah tuh apaan aja yang kamu mau, apaan yang kamu perlu, Allah cepet kasih gitu. Kayak Allah nih yang bersegera untuk mencari keridhaanmu ya Rasulullah. Katanya Sayyidah Aisyah. Nabi kita Muhammad SAW disayang sama Allah, Bu. Makanya begitu Nabi Muhammad lagi sedih hatinya karena ditinggal wafat istrinya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, Nabi sedih sampai kabarnya jarang-jarang keluar rumah. Itu Allah menghibur Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kayak ada orang tua melihat anaknya sedih karena kagak menang lomba 17-an. Sedih karena ditinggal temennya pergi ikut orang tuanya ke luar negeri misalnya gitu. Sedih hatinya. Ibu-ibu sekalian, orang tua yang sedih melihat hati anaknya bersedih, dia kemudian berusaha menghibur anaknya tersebut dengan cara, "Yuk nak, mama, ayah bawa kamu jalan-jalan." Nabi juga gitu. Allah lihat Nabi Muhammad hatinya sedih, benar diajak jalan-jalan sama dia. Cuman bedanya kalau kita sebagai orang tua ngajak jalan-jalan palingan ke mall, ibu ya, palingan juga ke Bon Raya Bogor, paling mentok-mentok dah, Taman Safari. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Allah ajak jalan-jalan Nabi Muhammad gak tanggung-tanggung. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, wa kana qaba qausaini aw adna. Dari Masjidil Haram Sidratul Muntaha. Itu ibu sekalian perjalanan yang enggak akan pernah bisa ditempuh siapapun sebelum dan sesudah Nabi besar Muhammad SAW. Gak bisa, Bu, orang paling banter nih sampai sekarang ke bulan. Bu ya, siapa Bu yang pernah nyampe ke bulan? Tuh ibu pada tahu namanya. Itu udah paling mentok tuh pencapaian umat manusia sampai saat ini baru pernah nyampe ke bulan. Nabi Muhammad ibu sekalian udah nyampe surga, ngeliat neraka, wawancara para malaikat, berkumpul berjumpa dengan para nabi-nabinya Allah, bahkan sampai melintasi alam, melintasi waktu, menembus jarak, menembus tempat, sampai bisa melihat kejadian-kejadian yang kelak akan terjadi di hari akhirat.
Kan surga mas sekarang belum buka, Bu. Saya pernah ditanya orang Ustazah, surga dan neraka tuh sekarang udah ada apa belum? Udah ada. Tapi belum ada yang masuk Ustazah. Belum. Bidadarinya apa semua ada Ustazah? Ada. Kayak gimana ya Ustazah? Kayak Dufan di waktu malam. Bu, Dufan kalau malam itu jam 12 pergi sama ada apa kagak Dufannya? Ada. Dan semuanya, cuman belum buka. Kurang lebih kayak begitu. Semuanya udah lengkap tersedia, hanya saja belum buka. Nah yang dilihat Nabi dari kenikmatan, dari penderitaan neraka, ya Bu ya, itu apa? Itu adalah apa yang nanti akan dilihat seorang manusia sesudah datangnya hari kiamat. Jadi perjalanannya Nabi Isra Mi'raj bukan hanya menembus ruang, tapi juga menembus waktu. Cakep benar gitu. Lihat semuanya. Makanya sampai Nabi Muhammad bisa ceritakan, malam saya di Isra Mi'raj, saya lihat kebanyakan penghuninya neraka dari golongan kaum wanita. Nah kan Bu, kalau misalnya sekarang kan nggak ada isinya neraka. Orang perempuannya aja masih baru akan ada kan dari umatnya Nabi Muhammad. Jadi yang dilihat Nabi pada malam Isra dan Mi'raj adalah apa yang nanti akan dilihat oleh Nabi Muhammad sesudah datangnya hari akhirat. Masya Allah. Ibu-ibu serius sekalian, banyak sekali oleh-oleh yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW sepulang dari Isra Mi'raj. Salah satunya ini yang akan saya tekankan di sini. Kata Nabi, "Ra'aitu lailata an usriya bi anna aktsar ahli nar minal fuqara." Nah, ini ada nih di kitabnya Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin. Kata Imam Ghazali, Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, malam saya di Isra Mi'raj kan saya lihat kebanyakan penghuni yang neraka itu adalah dari kalangan orang miskin. Sahabat berbengong, nggak salah nih Nabi. Sementara Nabi sendiri, Nabi pernah kaya Bu, tapi kebanyakan hidupnya miskin. Pernah kaya, tapi sekali lagi kebanyakan beliau hidup dengan cara hidupnya orang miskin. Bahkan sampai ada doa, kalau ibu mau ijazahnya boleh dah. Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Sahih itu doa Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, kumpulkan saya di hari akhirat bersama orang miskin. Ibu berani doa begitu? Masya Allah. Tapi Nabi cerita kebanyakan penghuni neraka dari kalangan fuqara, kalangan orang-orang miskin. Nah, ini kan ada sinkron. Hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, ittakhidhu indal fuqara al-ayadi fa inna lahum dawlatan yawmal qiyamah. Sering-sering berbuat baiklah kalian kepada orang-orang miskin di dunia. Mereka adalah pemilik-pemilik jabatan kelak di hari akhirat nanti. Orang bisa bantuin orang tuh di hari akhiratnya, orang-orang miskin di dunia ini. Jadi sahabat heran gitu, kok Nabi ngomongnya gitu? Penghuni neraka kebanyakan orang miskin. Aminal mal ya Rasulullah. Sahabat nanya juga, apakah mereka miskin harta wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, la bal minal ilm
Tidak, akan tetapi mereka miskin ilmu. Mereka adalah orang yang miskin sholat nggak pakai ilmu, menjalani kehidupan tanpa didasari ilmu, kawin aja nggak ngerti ilmunya, punya anak ngelahirin aja tapi tanpa didasari dengan ilmu. Gimana cara ngadepin anak, gimana cara ngadepin suami, nggak pernah berusaha dia pelajari. Gimana cara sahnya sholat, gimana cara sahnya puasa, nggak dia pelajari. Apa kewajiban yang Allah berikan kepada saya, bagaimana cara menata hati, gimana ngilangin penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, tidak pernah berusaha dia pelajari. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, bagaimana Nabi mencontohkan cara hidup, tidak pernah dia pelajari. Aku lihat kebanyakan penghuni neraka dari kalangan orang-orang yang miskin ilmu. Semoga kita tidak termasuk di antaranya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ilmu dek, ilmu kak, ilmu bu. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Saya sampai sekarang terus belajar. Kenapa gitu? Karena belum pinter. Kalau ada orang bilang yang saya pinter, usul Fatimah gitu ya, husnuzon aja sama saya. Kalau dibandingin ibu-ibu sih kali-kali ya lumayan. Teman-teman ibu sekalian, saya muliakan, belajar, saya menuntut ilmu dari kecil bu. Menuntut ilmu agama, ilmu yang mudah-mudahan bikin saya bisa jadi ngerti caranya jadi hambanya Allah. Kenapa saya menuntut ilmu agama dari sejak kecil? Tamat SD saya langsung pesantren. Gara-garanya saya tuh dari dulu punya pikiran, siapa tahu umur saya nggak panjang. Kadang-kadang kalau sekarang saya pikir-pikir agak aneh juga cara mikir saya ya. Jadi saya umur 10 tahun, 9 tahun punya pikiran, siapa tahu umur saya nggak panjang. Saya jadinya mikir gitu. Waktu teman-teman tuh nulis abisnya tamat SD mau masuk ke SMP yang mana, saya jadi mikir gitu kan. Ini kalau saya belajar SMP, SMA, kuliah, gitu kan ya. Sampai kata orang-orang tuh saya dari kecil tuh pinter bu. Orang-orang. Kalau saya bilang kata saya kan kayaknya kesannya saya sombong gitu. Padahal kalau saya bilang kata orang-orang, ya itu juga kurang lebih begitu. Ibu-ibu sekalian, jadi waktu sekolah tuh selalu ranking pertama gitu kan. Dan gak pernah perlu waktu lama buat ngerjain PR. Buat temen-temen tuh ngerjain PR dari malamnya, dari berapa hari sebelumnya. Saya 10 menit sebelum gurunya datang baru saya kerjain. Teman-teman ibu sekalian, saya cuma mikir gitu, kalau saya kemudian sekolah tinggi-tinggi dengan kepinteran yang kata orang tadi itu ya bu ya, saya mungkin bisa jadi dokter, saya mungkin bisa jadi profesor. Habis itu saya praktek, udah jadi profesor, udah jadi dokter, itu kan umur berapa kan begitu. Saya prakteknya bermanfaat berapa tahun? Itu kalau umur saya panjang. Kalau umur saya nggak panjang, nggak akan juga tuh malaikat mungkar nakir nanyain saya. Profesor Halimah, Dokter Halimah, itu enggak. Saya pikir-pikir, apa yang kira
kedudukannya akan bermanfaat buat saya, walaupun saya masuk ke dalam alam kubur tidak panjang umur saya. Gak lain gak bukan adalah ilmu agama. Jadilah saya memutuskan untuk belajar di pondok pesantren. Alhamdulillah, ketemu sama para ulama-ulama yang hebat-hebat, ketemu sama ustadz, sama guru-guru yang membuat saya tertarik sama ilmu. Alhamdulillah, ketemu sama orang yang saya ketika memandang mereka, saya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya kepengen menjadi seperti mereka. Ibu-ibu sekalian, jadi saya umur 14 tahun, 15 tahun, saya dari sejak 12 tahun saya pondok pesantren, Bu. Jadi alhamdulillah, saya tuh udah nutup aurat sebelum balik. Udah pakai kerudungan sebelum saya balik. Ini kan jarang ibu-ibu nih, kapan mulai pakai jilbab? Saya tahu deh, kalau liatin foto ibu-ibu zaman muda, ya ampun, kondean. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, ketemu saya sama ulama-ulama yang luar biasa, membuat saya umur 14 tahun, 15 tahun, saya tuh Bu, karena saya di pondok pesantren kan ada giliran bersih-bersih tuh. Ibu ya, ada giliran bersih-bersih. Saya setiap kali nyapu, ngepel, apalagi nyikat kamar mandi, saya selalu berdoa, ya Allah, saya nggak demen nih ngerjain beginian. Ya Allah, jadikanlah saya dalam seumur hidup saya nggak usah ngerjain yang beginian, ya Allah. Sebagai gantinya, tiap kali baca kitab, tiap kali dengerin kajian ilmu, saya senang banget. Yang membuat saya berdoa, ya Allah, seumur hidup jangan pisahkan saya dari hal ini. Dan Allah ijabah. Ibu ya, makanya sampai sekarang nih, barangkali saya belum dikasih anak, buat Allah ijabah doa saya itu. Barangkali, wallahu a'lam. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, Allah tidak selalu memberi yang kita mau, akan tetapi Allah memberi yang kita perlu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, belajar dari pondok pesantren ke pondok pesantren, pondok pesantren, pondok pesantren sampai pulang begini Bu. Tentu dalam hidup saya ada banyak penyesalan, akan tetapi Dek, memutuskan menuntut ilmu agama dari sejak kecil, menghabiskan waktu beribu-ribu malam untuk membaca ilmu-ilmu agama tidak pernah menjadi salah satu yang saya sesali dalam kehidupan. Karena mudah-mudahan menjadikan saya salah satu dari kelompok orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan paham kepadanya dalam urusan agama. Saya ceritakan ini terutama wabil khusus kepada adik-adik yang masih belajar di pondok pesantren. Jangan malas-malas, Dek. Belajar yang benar, belajar yang giat, pelajari semuanya. Tidakkah kamu ingin tahu makna-makna ayat Al-Quran yang kamu baca itu? Tidakkah kamu ingin tahu seperti apa kehidupan manusia paling agung, Sahibul Isra wal Mi'raj, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Tidakkah kamu tahu apa yang pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui firman-firman-Nya, pesan-pesan yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hadis-hadisnya? Tidakkah kamu tahu kisah-kisah dari para ulama-ulama, kisah-kisah dari para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, kisah-kisah dari orang-orang besar-besar, bagaimana mereka menjalankan kehidupannya seperti yang Allah SWT mau menjadikan mereka orang-orang yang benar-benar diberi kehidupan yang sangat menyenangkan dunia dan akhirat. Jadi teman-teman saudara sekalian, belajar ilmu agama. Ibu-ibu juga, walaupun khusus tadi saya bilang anak santri, tapi ibu-ibu juga, adik-adik juga, kakak-kakak juga, semua yang hadir di tempat ini deh. Jangan berhenti belajar ilmu agama. Dengerin kajian, simak, berusaha amalkan. Itu akan menjadi jalanmu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farkau." Kata Nabi Muhammad, kalau kalian melewati kebun surga, tamasyalah di sana. Mampir, rekreasilah di sana. Wa riyadul jannah ya Rasulullah. Sahabat bingung, kebun surga apaan ya Rasul? Kalau ngomongnya orang Jakarta, Rasul kita tahunya kebun raya Bogor. Kebun surga apa tuh Rasul? Nabi menjawab, hilakul dzikr, majalisul ilm fil masajid. Yang saya maksudkan dengan kebun surga adalah perkumpulan-perkumpulan ilmu, majelis-majelis ta'lim, baik yang berada di masjid ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Ini ya kata Nabi, kebun surga. Saya ingat satu kisah pernah disampaikan oleh Al-Habib bin Habib. Ada yang lagi ngomong dengerin saya. Yang lain-lain juga mesti dengerin juga. Ada satu anak, dia rajin banget belajar, tekun banget ke gurunya. Tiap hari ngaji. Waktu majelisnya ada antara maghrib sama isya di masjid. Satu waktu, seperti yang tadi saya sampaikan, kisah ini pernah saya dengar dari guru kami, Al-Habib bin Habib. Satu waktu Bu, dia ini lagi keluar dari majelis karena mau ke kamar mandi atau apa gitu, ketemu ada orang, dipanggil dia bilang, kamu pulang. Iya betul. Mau nggak kamu saya ajakin jalan-jalan? Oh iya, kemana? Surga. Boleh, pengen tahu kan? Dia ikut sama orang itu. Coba pejemin mata. Dia pejemin matanya, tahu-tahu dia di surga. Beneran surga. Dakok gitu. Tempat bagus, sungai mengalir. Dia senang jalan-jalan. Sampai udah jalan-jalan kelilingan sekitar 1 jam, dia bilang, yuk sekarang kita balik. Beri mata lagi balik. Tadi saya habis ke surga. Dan cerita-cerita ya, pasti orang ini. Iya. Kamu mau lagi nggak besok? Iya mau. Udah, kita janjian di sini ya. Iya. Waktunya majelis, habis saya sholat maghrib, ini keluar besokannya. Ketemu tuh, jalan-jalan lagi di surga. Besokannya lagi begitu. Beberapa malam. Yang heran gurunya, ini anak biasa paling rajin, mana dia? Muridnya kan nggak yang banyak begini ya, tapi kayak dalam satu kelas gitu kan, ini kelihatan semua, yang ada, yang nggak ada kelihatan. Dapat berapa hari kemudian, waktunya asar, gurunya kan ngeliat, dia kan nggak adanya pas waktunya habis maghrib tuh, Isya juga ada lagi, sholat jamaah. Dia panggil muridnya itu, sini nak, guru,
Kamu saya liatin lama berapa kali maghrib, nggak ada di sini. Iya guru, nggak ada emang saya. Ini anak bolos kagak merasa bersalah gitu. Biasanya kan anak bolos kan merasa bersalah kan, tapi dia nggak merasa bersalah. Wah, ini ada yang salah nih. Orang kalau bikin salah nggak merasa bersalah, pasti ada yang salah. Wajar bagimu berbuat kesalahan. Yang nggak wajar adalah berbuat kesalahan tapi tidak merasa telah berbuat salah. Berbuat dosa sesuatu hal yang wajar. Tapi kamu berbuat dosa tapi kamu merasa sebagai orang yang paling solehah, atau ada yang salah di otak kamu. Berdosa tapi merasa paling benar sendiri, berdosa merasa paling solehah sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah selalu jaga hati kita dan pemikiran kita, insya Allah. Teman-teman serius sekalian, heran gurunya. Sini, yang mau dekat lagi sini. Ini guru. Jadi kamu berapa malam kan gak ada di majelis? Iya guru. Kemana kamu? Ya boleh cerita. Kemana sebenarnya kamu? Saya nggak mau cerita guru. Bihaqqi masyakhati alaik, dengan hak guru saya terhadapmu. Karena emang guru tuh ngapa-ngapain sama murid ini boleh-boleh aja. Makanya bu, sampai sekarang saya kagak punya murid. Nggak ada murid saya, semua teman buat saya. Kenapa gitu? Kesian. Nanti kalau saya perintahkan sesuatu dia nggak jalanin, takutnya jadi dosa. Kalau cuma teman doang mah nggak ada masalah. Dan gitu, haknya gede. Takut saya. Teman-teman seribu sekalian yang saya muliakan, jadi ini ceritanya nih. Gurunya bilang, bihaqqi masyakhati alaik, dengan hak guru saya terhadap dirimu. Akhbirni madza hadath, kasih tahu kepada saya apa yang terjadi sama kamu, kemana kamu 5 malam berturut-turut gak ada di majelis kita. Ngomongin gitu kan takut, ntar kehilangan guru gimana dong? Gak mau dia. Jadi dia bilang, ini guru, saya tuh kemarinan tuh jadi jalan-jalan. Kok ada yang ngajakin kamu jalan-jalan sampai bikin kamu ninggalin majlis, padahal kamu salah satu murid saya yang paling rajin. Kemana kamu diajak jalan-jalan? Ke surga guru. Ke surga? Terus kamu lihat surganya? Ih bagus banget, guru, bagus banget. Ada sungai-sungai mengalir, ada cakep banget lah, pokoknya gak bisa diceritain. Emang surga gak bisa diceritain. Padahal dia bisa cerita tuh tadi. Gurunya bilang, oh nah kamu digangguin sama yang suka hasut kalau melihat orang baik. Siapa namanya? Setan. Kamu digangguin sama setan. Oh enggak guru, bukan setan, orangnya baik. Oh kamu digangguin sama setan. Gini aja dah, nanti kamu ada janjian lagi di maghrib. Udah kalau gitu, kamu janjian jalannya dengan dia. Nanti saya bilangin ya. Nanti kalau dia bilang waktunya kita pulang, bilang saya nggak mau pulang. Kalau dia maksa, enggak ini sudah waktunya pulang, bilang sama dia, orang kalau udah masuk surga kagak keluar lagi. Kan emang gitu bu? Itu alhamdulillah banget loh itu bu, seneng banget loh saya. Orang kalau masuk neraka masih mungkin keluar dengan syafaat menuju ke surga. Tapi kalau udah orang masuk surga, kagak bakalan ada ceritanya diambil lagi. Dibilang, kamu di prank, gak ada.
Dan kita minta sama Allah, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga di belakang Nabi Muhammad, karena kami tahu Nabi Muhammadlah orang pertama yang masuk. Jadi gitu dulu. Iya, cobain kalau kamu mau tahu hakikat sesuatu. Di jalan malam-malam habis maghrib, ketemuan lagi tuh, diajak jalan-jalan lagi ke surga. Sampai udah waktunya Isya, dia bilang, yuk kita pulang. Dia bilang, saya nggak mau pulang, saya udah betah di sini. Enggak, ayo kita pulang. Oh enggak, saya nggak mau pulang. Ayo buruan pulang. Enggak, nggak mau pulang. Kan udah enak saya di surga. Ayo buruan pulang. Enggak, orang udah di surga nggak mau pulang lagi dong. Nah, sekarang saya udah di surga, saya nggak mau keluar lagi. Ya, tapi kamu harus pulang. Gak mau pokoknya. Kamu harus pulang. Gak mau. Kamu harus pulang. Gak mau. Tiba-tiba gelap semuanya. Ternyata dia ada di atas pohon kelapa. Di kebun. Di atas pohon kelapa, Bu. Ya ampun. Deket-deketnya tumpukan sampah. Setinggi balik ke guru. Habis ini cerita, setelah bisa cerita ke gurunya. Tuan, ternyata benar. Guru, ternyata benar. Apa? Saya akan ceritain begini begitu. Kata gurunya, karena gak ada yang lebih benar daripada Nabi Muhammad. Muridnya nanya, tahu dari mana guru kalau dia itu setan gitu? Kalau dia tuh sebenarnya dikelabuin doang matanya, dikelabuin kayak disihir gitu Bu, dikelabuin matanya kayak melihat sesuatu yang bagus, padahal dia ada di atas kebun, bukan kebun Bu ya, kebun, tidak kebun. Kebun binatang. Dari mana guru tahu kalau dia tuh setan? Gurunya bilang, karena saya percaya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewatin kebun surga di dunia, mampirlah ke sana. Apa itu? Majelis ilmu. Nah, kamu nih lagi ada di majelis ilmu, kok ada orang yang nawarin surga yang lain? Ya pasti lawanin Nabi Muhammad, dan dia adalah syaitan. Apapun aja yang mencegahmu dari majelis ilmu, itu pasti sumbernya dari mau hadir majelis dah saya, atau temennya bilang, halo majelis mulu, kita arisan aja dah. Berarti yang ngajakin adalah hadir Isra Mi'raj. Saya tuh ada Ustazah Halimah, pondok pesantren Az-Ziyadah. Dia bilang, daripada hadir majelis mendingan kita belanja aja, lagi ada sale, lagi ada diskon. Yang ngajak ngomong siapa? Masya Allah. Ustazah, tapi nggak boleh sama suami. Berarti suaminya? Enggak. Nah gitu. Bang, mau ngaji bang, ada Ustazah Halimah bang di sana. Nggak boleh. Kamu kan ini itu segala macam, kamu harus masak, kamu harus begini. Aku tuh bilang ini syaitan rajim. Ya gitu caranya. Kalau kamu nggak bolehin sama suami buat hadir majelis, saya harap kamu introspeksi diri. Kenapa gitu? Suami itu Bu, kalau nggak bolehin kamu majelis, saya lihat-liatin. Ini saya udah prosek, udah survei. Ini saya udah survei ya. Kalau ada suami nggak bolehin istrinya hadir
pasti karena satu dari dua sebab. Yang pertama, istrinya menelantarkan urusan rumah tangga. Gitu. Jadi istrinya pergi majelis tinggalin catatan di kulkas. Kalau makan siang nasi di rice cooker, gitu ya, lauknya ada telur di kulkas. Pas musiman majelis maulid, istri tiap hari hadir majelis, suami kolesterol. Tunggu bisul. Ada yang begitu? Mana orangnya? Masya Allah. Jadi kalau suami mau melarangmu dari hadir majelis ilmu, sebabnya satu dan dua hal. Yang satu tuh, istrinya menelantarkan urusan rumah tangga. Yang kedua apa? Istrinya mendadak jadi ustazah sepulang majelis. Ini banyak banget tuh, banyak banget. Ya Allah, ya Allah. Suami mau buka TV antara maghrib dan isya, astagfirullah. Waktu antara maghrib dan isya adalah waktu yang mulia. Mendadak ustazah. Padahal ustazahnya kalau di rumah jadi istri, dia jadi istri. Pulang majelis jadi ustazah. Masya Allah. Suami mau masuk kamar mandi kaki kanan, lah, astagfirullah. Keluar lagi. Masuk kamar mandi bang, kaki kiri ke kanan. Ulangi coba. Banyak dari ustazah. Kalau yang itu masih lucu, yang suka nyebelin bangunin subuh dong. Bang-bentang baru habis dapat hadis percikin air di muka. Ya suami ngamuk ya. Habis itu tiap hadir mau hadir pergi majelis. Enggak dah, jangan. Kamu kalau seringan hadir majelis, berasa jadi panitia akhirat. Astagfirullah. Dah, bismillah. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, menuntut ilmu riyadul jannah kata Nabi Muhammad. Majelis ilmu taman-taman surga. Makanya ibu-ibu sekalian, dari rahmat yang turun di majelis ilmu tuh, saya suka lihat terutama yang duduk di pojokan pada ngantuk gitu. Damai ya, ketenangan diturunkan di majelis ilmu. Ibu pernah lihat gak orang di pasar ngantuk? Iya. Orang di belanja tiba-tiba tiduran. Di majelis ibu sering gak? Bukan sering lihat, ibu sering tidur di majelis. Ya Allah, enak banget nih di bawahnya kipas. Hatinya adem, turun rahmat. Mudah-mudahan Allah tidak halangkan kita dari sirnya majelis ilmu Indonesia. Jangan pernah berhenti belajar. Bahkan ibu-ibu sekalian, ini fadilahnya majelis ilmu. Pernah di majelisnya Habibana Ali Habsyi, penulis Maulid Sibtu Quran. Ini buku tadi kalau nggak salah bacain dari maulidnya. Ini alhamdulillah Bu Habib Ali Habsyi ini tinggalnya di Seoul. Saya berulang kali berziarah ke makamnya, datang ke rumah beliau, berjumpa dengan cucu-cucu beliau, cicit-cicit beliau yang masih ada sekarang, orang-orang solehah, masya Allah. Ibu-ibu sekalian, Habib Ali Habsyi ini Bu, di satu majelis beliau pernah satu waktu berasa nikmat banget. Kan emang kadang-kadang juga majelis rasanya bisa beda-beda ya Bu ya. Subhanallah. Makanya saya sih gak bosan-bosan gitu. Kadang-kadang misalnya kayak cerita tentang Nabi Muhammad, tentang kelahiran Nabi Muhammad, saya ulang di sana, saya ulang di sana, saya ulang di sana. Subhanallah, ibu-ibu sekalian, rasanya tuh bisa beda
tersebut. Habib Ali Habsyi suatu waktu lagi mengajar, berasa nikmat banget. Ada anak kecil nangis. Perhatian yang hadir kan pada buyar. Ya ampun, tuh anak nangis kayak gitu amat, pada noleh tuh kan. Habib Ali Habsyi tetap lanjut di kitabnya, nggak peduli gitu. Sampai anak tersebut diam. Karena memang kalau di majelis itu saya sangat sarankan kalau bawa anak kecil, duduknya dekat-dekat pintu keluar aja. Saya tidak menghalangkan ibu-ibu untuk bawa anak kecil, mau itu anaknya atau cucunya, yang penting bukan anak tetangga kesamber. Pokoknya dekat pintu keluar biar kalau anaknya nangis nggak gangguin yang lain, keluarnya gampang. Begitu ya? Dia udah nangis nih di majelisnya kali Habsyi tetap konsentrasi dan minta semua jamaah juga buat konsentrasi. Gak lama kemudian Bu, kedengaran suara petikan kuda. Orang-orang kan pada yang itu kudanya siapa itu gitu kan. Kali Habsyi nyuruh semuanya buat diam sampai kudanya tenang. Ibu sini sekalian, habis selesai majelis Habib Ali Habsyi baru ngasih tahu. Kata Habib Ali Habsyi, tahu nggak kalian apa yang terjadi tadi? Apa itu? Kalian itu tadi diturunin hujan rahmatnya Allah yang luar biasa besarnya. Gede banget yang diturunin. Sampai bikin tuh yang tadi suka nggak demen kalau kita dapat rahmat. Siapa namanya? Pada ngiri. Setan pada sebel. Ih ampun, ini orang-orang diturunin rahmat banyak bener ya. Gimana caranya nih? Biar orang-orang ini terhalang dari rahmatnya Allah, ini caranya gimana nih? Jadilah kemudian dia nakutin anak kecil. Anak kecil ini jadi nangis. Jadi bukan anak kecil nangis mulu kalau majelis, padahal kalau di rumah kagak nangis gitu ya. Ini anak jangan-jangan anak iblis lah gitu. Nggak gitu. Akan tetapi dia ditakut-takutin sama setan, ya Bu ya. Setan itu Nabi pernah menyebutnya secara khusus namanya nih Bu, namanya Umusibian. Ibunya anak-anak, mboknya anak-anak, ya, gue gombel nih, nakut-nakutin anak kecil buat gangguin orang-orang dewasa, mencegah mereka dari ibadah atau dituruni rahmatnya Allah. Ketika kalian balik konsentrasi, setan nyari cara lagi. Gimana nih cara ini biar orang konsentrasinya buyar? Dia pun datengin kuda, nakut-nakutin kuda, makanya kuda bersuara dengan sangat keras. Ketika kalian tetap konsentrasi, setannya putus asa. Gitu. Demikian pula kalau kita hadir majelis ilmu itu ada aja yang bikin kita rusak konsentrasi. Ya Bu ya? Karena diajak ngobrol ke sebelah. Berarti sebelahnya siapa tuh? Kalau lagi handphone bunyi ada aja gitu. Masya Allah. Konsentrasi yang ingin dibuyarkan itu jangan sampai konsentrasi buyar. Duduk di majelis ilmu, tangkep semua ilmunya. Insya Allah. Habib namanya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Nah, ini penulis kitab Sholatul Mugharrabin. Sholatnya para wali itu salah satu wali besar Bu. Salah satu wali besar. Yang kabarnya beliau itu selama sekian tahun itu hampir nggak bisa tidur malam. Beliau zikir aja kalau malam, nggak bisa tidur. Kenapa gitu? Waktu ditanya kenapa tiba-tiba nggak tidur malam, malam zikir aja gitu, bingung saya. Saya kalau pilih kanan kasih lihat surga, saya kalau pilih kiri dikasih lihat neraka. Walinya Allah Bu ya, punya keramat beda.
Masya Allah, kalau ibu-ibu kan miring kanan lihat YouTube, miring kiri buka Instagram. Masya Allah, lihat TikTok bener dah. Ibu-ibu teman-teman, ini Habib Hasan bin Sulaiman, salah satu wali min auliyaillah. Satu waktu bu, yang hadir di majelisnya Habib Hasan ini bu, adalah para ulama-ulama juga, ustaz-ustaz, guru-guru yang ngajar di kampungnya. Kalau Habib Hasan bikin majelis, semuanya pada datang, karena beliau memang ulama paling terkemuka pada zaman tersebut. Udah wafat bu ya, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ibu saya sekalian, ini juga salah satu ulama yang saya berulang kali juga berziarah ke makam beliau. Saya sampaikan ini bukan meriah, tapi untuk membuatmu mudah-mudahan bisa tersambungkan sama beliau-beliau ini, ibu saya sekalian. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, ibu saya sekalian, ada salah satu muridnya yang juga rajin benar bu hadir di majelis beliau. Tapi ada satu waktu kayak semingguan gitu nggak datang. Ya bu. Habis selesai 1 minggu nggak datang, begitu datang lagi dipanggil sama Habib Hasan. Kemana ente kemarinan? Seminggu tiap sore kok nggak datang. Jadi beliau ada bikin rohah. Rohah pagi sore ya bu. Tiap sore beliau ada majelis ini gitu. Ba'da asar ke maghrib, namanya rohah. Yang dimaksudkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Belajar menuntut ilmu di waktu pagi, ini kayak sekarang nih, sebelum duhur itu namanya ghadwah. Aw rawhatun, atau belajar menuntut ilmu di waktu sore, itu nilai pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan diterima Allah. Amin. Habib Hasan punya rawhah tiap sore. Orang ini seminggu kalau datang, tanya sama Habib Hasan, "Tek mana?" "Ini sekalian ada yang mau nanya, kok saya dapat pelajaran yang luar biasa nih dari Allah, ini pertanyaan saya." Kenapa begitu? Saya kan ustaz di kampung saya nih, ada satu orang rentenir di kampung saya, tiba-tiba taubat dan dia minta duitnya diurusin sama saya. Saya pun jadinya sibuk semingguan tuh ngurusin hartanya dia, Bib. Yang bisa saya balikin sebagiannya, saya balikin sama yang pernah diutangin. Renter, ibu tahu renter kan? Yang orang pinjam 1 juta, bayar 1,5 juta, gitu ya. Nah itu kan kelebihannya itu kan haram. Yang bisa saya balikin, yang ada catatannya masih. Tapi kan banyak juga yang kagak ada catatannya dan duitnya juga kurang. Yang sisanya yang kagak cukup, saya mintain halal, saya bantuin untuk orang rentenir itu. Subhanallah, begitu duitnya selesai dibagi, semua orang udah riba sama dia, semua udah maafin dia meninggal dia. Kan aneh banget, setahu saya rentenir jarang-jarang matinya husnul khotimah. Setahu saya rentenir udahlah matinya susah, jarang-jarang mati bawa iman. Jadi ada tukang renten di sini? Ada yang suka utang renten di sini? Enggak sih, cuma kredit panci doang. Sama utang seragam kagak lunas-lunas. Ini ada di mukanya nih. Utang seragam nggak lunas-lunas dari Maulid 3 tahun yang lalu. Insya Allah. Yatim ya. Yatim urusan utang. Teman-teman sekalian, dia bilang nih, biasanya kan rentenir matinya nggak bawa iman. Ini kok pas banget, sepanjang hidup ngerentenin duit, mau meninggal taubat gitu. Saya sampaikan dulu ya, kenapa misalnya rentenir jarang mati husnul khotimah. Ini saya kasih tahu. Karena dosa renten, dosa menggandakan uang lewat renten, adalah satu dari 2 dosa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Hukumannya ta'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kumandangkan perang kalau nggak mau berhenti renten. Kumandangkan perang sama orang yang ngerentenin hartanya. Siapa yang mengumandangkan perang? Allah dan Rasulnya.
Jadi dia kalau nggak berhenti return itu lagi mau diperangin. Sama siapa yang perangin? Allah dan Rasulullah Muhammad. Ini gimana mau menang, Bu? Perang lawan Allah. Makanya matinya jarang yang husnul khotimah, jarang bawa iman matinya. Alhamdulillah. Hindari. Bisa katanya dua dosa. Satu dosanya apa? Dosa bunuh Nabi. Coba. Jadi dosanya rentan itu sama Allah menjadi satu dari dua dosa selain membunuh Nabi yang dijanjikan kalau kamu nggak mau berhenti diperangin sama Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Diperangin sama Allah. Orang yang mau bunuh Nabi pantas. Nabi diutus malah dibunuh. Ini diperangin sama Allah. Kan gitu ya? Tapi referennya juga kayak begitu. Kalau nggak berhenti diperangin sama Allah. Makanya matinya susah-susah. Wah, keluar-keluar rugi. Kalau belum bangkrut, belum habis-habisan, belum sakit yang benar-benar sakit, nggak mati-mati. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan seluruh keluarga kita dari apa yang diharapkan oleh Allah SWT. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini kok tahu Pak Bib? Saya kan aneh, katanya si Ustaz. Habibnya langsung bilang, oh orangnya begini, umurnya sekian, mukanya ada brewoknya, nggak kayak langit segitu. Kok Habib tahu? Iya, saya kasih tahu kamu kenapa dia tahu Pak. Dia bilang kenapa Bib? Ini yang ngomong waliullah ya. Maksudnya Habib Hasan misalnya. Habib Hasan seorang wali min auliyaillah. Jadi dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Mukasyif istilahnya ya. Bisa melihat apa yang tidak terlihat. Itu orang kenapa bisa dikasih taubat sama Allah? Karena satu hari dia mau nagih hutang. Tapi orang yang ditagih hutangnya lagi hadir di majelis saya. Akhirnya karena dia itu capek nyariin orang ini mulu kagak ada. Akhirnya dia bilang, ya udah dah kalau gitu saya hadir aja dah di majelisnya Habib Hasan. Di mana emang majelisnya? Di Masjid Az-Ziyadah. Oh iya kan. Dipergiin mah. Jadi dia tuh begitu datangnya udah telat. Tapi dilihatnya kan tuh, mana gini orang, bodoh dia mah. Pakai baju coklat. Dia deketin tuh orang, dia duduk. Tapi ketika dia duduk, kata Habib Hasan, ngebarengin rahmat yang lagi turun di majelis tersebut. Rentenir, dosanya gunungan. Duduk di hadir majelis, berbarengan dengan rahmatnya Allah yang turun, menjadikan semua yang hadir di majelis tersebut Allah catatkan mati husnul khotimah. Padahal rentenir seumur hidup, dosanya gunungnya kayak apaan tuh? Hadir sekali duduk di majelisnya Habib Hasan. Habib Hasan begitu lihat, Masya Allah nih orang dosa banyak tapi berguguran dosanya karena tepat waktu turunnya hujan rahmat di sebuah majelis. Makanya itu kenapa saya suka bilang nih, kalau hadir di majelis tuh mesti ada adabnya. Kita jaga adabnya. Ya, adab zahir, adab batin, biar kita bisa dapat ilmu yang manfaat, mencegah kita dari kelompok orang yang dilihat sama Nabi Muhammad ada di dalam neraka. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, beliau melihat kebanyakan penghuni neraka dari golongan orang-orang yang miskin ilmu. Apa adabnya? Adab zahir, adab batin. Kalau adab zahir nih kita tahu ibu nih, bajunya yang rapi. Ya kan kita kan? Jangan pakai baju yang ketat, jangan pakai baju yang terbuka auratnya. Kan gitu? Adab zahirnya juga nih bu nih. Jangan sampai hadir majelis bau kita nggak jelas. Kagak ada air di rumah. Terus kenapa? Kagak mandi 2 hari. Ini jangan hadir majelis bu.
jangan hadir majelis. Maksudnya kalau nggak boleh cari majelis, baumu mengganggu orang-orang lain. Buruk sih Bu ya, kabarnya tuh yang dampingin Nabi waktu Isra Mi'raj. Kalau peringatan baunya bau misik. Kalau kita kan baunya kan bukan misik, zat pemusnah. Lebih mirip bau karbit gitu ya Bu ya. Makanya ibu sekalian, jaga adab, begitu kan? Jaga adabnya rapi, benar, auratnya tertutup benar, begitu kan? Baunya wangi, itu jaga adab boleh. Adab zahir yang lainnya, jangan banyak gerak, jangan gerusa-gerusu. Habis gimana Ustazah kaki? Biasa saya juga ngerti Bu. Yang modelnya setiap 10 menit ganti posisi, ganti style ya Bu ya. Ngerti saya. Oh sudah ngerti saya juga gitu. Makanya di tahun-tahun belakangan nih, saya minta dikasih kursi Bu. Dulu berdiri aja saya. Belakangan aja mulai ngebut, tapi kalau diri lama-lama, Masya Allah. Maksudnya itu adalah ketenangan batin, jangan yang busa-busu gitu. Kan ada yang modelnya begitu tuh. Kita ya Bu ya, gini begitu ngajak ngobrol sebelahnya gitu, ada aja. Kayak sibuk sendiri aja gitu. Kata Nabi Muhammad, ta'allamul ilma wa ta'allamul lil ilmi as-sakinah wal waqar. Kata Nabi Muhammad, pelajarilah ilmu, dan untuk mempelajari ilmu kalian harus mempelajari ketenangan badan, ketenangan hati. Dua-duanya mesti tenang. Ya. Itu adabnya zahir kita. Badan yang tenang, pikiran yang konsentrasi, bau yang wangi. Katanya Imam Asy-Syafi'i, man tabarihum zada aqluh. Nih, dengerin kata Imam Syafi'i, man tabarihum zada aqluh. Siapa yang wangi aromanya, maka akan cerdaslah akalnya. Siapa yang wangi badannya, maka akan bertambahlah kecerdasannya. Makanya saya kalau mau pergi majelis gitu, saya wangi-wangian, mandi dulu, habis itu pakai wangi-wangi gitu ya. Biar kenapa? Kan saya disuruh nyampein ilmu. Kalau saya ntar mau ingat habis lupa, mau ini lupa gitu kan, gak enak rasanya. Nah gitu. Adab batinnya juga orang penting. Hadir di majelis ilmu ada adab batin. Apa adab batin? Ibu-ibu sekalian, hormat sama guru, hormat sama yang nyampein ilmu, itu adab batin. Jangan biarkan hatimu terkontaminasi dengan suudzon. Begitu. Kalau misalnya hati udah suudzon, aduh saya ngomong kayak gini nih, dalam hati, saya ngomong doang. Itu ilmunya bakalan nggak manfaat. Hati-hati sama suudzon, hati-hati sama, terutama kepada orang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Jaga hati juga Bu, adabnya dari orang-orang di sekeliling. Kalau bisa hadir di majelis ilmu tuh sambil punya perasaan gini, ya Allah, sebenarnya Maya kalau melihat dosa saya, aib saya, keadaan saya yang sejatinya, saya nggak pantas duduk di majelis ilmu seperti ini. Akan tetapi rahmat-Mu ya Allah mengumpulkan saya dengan perempuan-perempuan solehah di sini. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Gitu. Saya yang paling banyak dosanya, saya yang paling hina di sini. Andai tidak karena rahmat-Mu ya Allah, pastilah saya tak akan ada di sini. Kalau kamu hadir majelis dengan perasaan seperti itu Bu, ilmu yang diturunkan pasti bakalan banyak benar.
ilmunya. Kalau tiap hari, tiap kali kamu hadir di majelis dengan membawa hati yang penuh dengan ketawaduan. Tapi kalau majelis ilmu begitu masuk lihat-lihat gitu kan, duduk sebelah mana ya? Sebelah ono. Oh enggak ya. Bahkan si ibu yang baru cerai itu kan. Ibu-ibu seribu sekalian, kalau kamu merasa kamu bahkan duduknya di belakang, tapi perasaan hati kamu kayak gini, mestinya sih saya tuh pantasnya duduknya di depan. Kalau ada orang tahu siapa saya. Kalau kamu punya perasaan seperti itu, ya Allah, itu kayak naruh tempat di pancuran, tapi naruh tempatnya ketinggian, Bu. Dia nggak bisa nyampe Bu ya. Susah tuh air mau nyampe ke tempat yang tinggi, sebab air hanya akan mengalir ke tempat yang lebih bawah. Datanglah dengan membawa tawadhu hati, akan sangat berpengaruh kepada pencapaian ilmu yang kita dapat. Insya Allah. Ada bohir, ada batin, kita pakai dengan duduk di majelis ilmu. Insya Allah ilmu berkah, selamat hidup dunia akhirat. Cerita terakhir saya mau sampaikan, ibu sekalian, ada seorang perempuan miskin banget waktu hidup di dunia, Bu. Dia kerjanya tukang ngangkutin air. Jadi mintain tolong tetangganya buat bawain air. Dari situ ntar dibawa, dikasih gitu duit, dia ngambilin air dari sumur. Ya Bu ya. Zaman itu belum ada selang, ada saring segala macam gitu. Ada PDAM apa ya Bu ya. Jadi dia kerjaannya tuh ngangkutin air gitu. Ini juga salah satu cerita yang pernah disampaikan guru saya, Habib Umar bin Hafid. Si perempuan ini Bu, dari nggak punyanya orang suka panggil dia yang miskinah. Bukan hinaan Bu ya. Kalau di Arab tuh yang miskinah tuh kayak yang iksian gitu. Biasa tuh orang-orang suka bilang miskinah gitu, kesiannya gitu. Maksudnya bukan yang ngata-ngatain kayak ngebully, miskin, dasar, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi nadanya beda. Kalau diucapkan sama orang kita, mau diucapkan sama orang Arab gitu. Jadi biasa dia dipanggil dengan panggilan yang miskin. Teman-teman sekalian, cuma nih orang, walaupun dia miskin kerjanya suka ngambilin air di sumur, dia taruh di rumahnya orang buat makan dia sehari-hari gitu ya Bu ya. Akan tetapi lagi sibuknya kayak apa, mesti ngambil air berapa banyak. Kalau dia dengar ada majelis ilmu, dia akan tinggalkan untuk menghadiri kajian ilmu. Siapa tadi namanya? Nah, kalau habis dia hadir nih, duduk di majelis ilmu, dia dengerin, seneng, dia liatin, yang nyampein, gitu kan ya? Mau ustaz, mau ustazah gitu. Tapi perasaannya benar, ngeliatnya tuh bukan yang ganteng banget ya. Gak gitu. Gitu ya, kalau dia lihat ustazah gitu kan, gak yang ustazah pakai bedaknya apaan ya? Gak gitu. Ya Bu. Ibu-ibu sekalian, atau hubungannya gimana gitu, gak gitu. Akan tetapi yang dia lakukan tiap kali dengerin kajian, dia simak ilmunya sebisa yang dia dapat. Konsentrasi kan ada aja Bu yang masuk. Nanti ilmu yang dia dapat kepada sesama teman-teman yang suka ngangkutin air juga, dia akan sampaikan. Kok kemarin tuh Bo, hadir nggak majelis kajian yang sejarah 5? Agak, bukan sibuk, katanya temennya. Sibuk ngangkut air maksudnya. Dia bilang, ustazah tuh ceritain, ntar kalau malam nisfu Sya'ban jangan lupa baca surat Yasin 3 kali. Yasin pertama niatnya biar kita panjang umur dalam sehat afiat di ta'atillah. Yasin kedua dengan niatan berkah rizki halalat thayyiban. Yasin yang ketiga dengan niatan husnul khotimah. Tarak
Mau baca di mana pok, kita pok, niasin ini, bareng-bareng yuk. Jadi dia sampaikan apa yang dia bisa tangkap, dia bisa simak, dia sampaikan lagi ke orang lain sebisa yang dia mampu lakukan. Suatu waktu dia meninggal dunia. Beberapa hari sesudah dia meninggal dunia, ada ulama di kampung tersebut yang kenal sama dia juga, gitu ya. Mimpiin dia bu dalam alam kubur ini senang betul, nikmat banget. Dia bahkan berpakaian dengan pakaian yang indah, jalan dengan jalannya orang-orang sombong. Ada tuh jalannya orang sombong, naikin dada, gitu ya, musungin dada, kepalanya agak dongak. Gak lama diinjak kayak kucing. Orang nggak ngeliat ke bawah, kalau jalan itu mesti lihat ke bawah bu. Ibu ibu sekalian, ini dia nih di alam sana, alam barzah si perempuan ini bu nih, jadi perempuan yang cantik, jadi perempuan yang pakai pakaian yang sangat bagus dan jalan dengan jalannya orang yang kelihatannya sombong gitu. Si laki-laki ini, ulama ini, ustadz ini, kiai ini yang impiin dia ini, dia manggil yang miskinan. Emang namanya dia kan, sampai orang nggak tahu nama dia aslinya kayak gimana. Si cewek itu tuh sambil noleh, nolehnya juga nolehnya orang sombong gitu bu. Dia bilang begini nih, "Kalabatil maskana waja'al ghinal akbar." Kemiskinan telah hilang, sekarang berganti kekayaan yang paling besar. Gue mau miskinnya di dunia doang, sekarang mau gue jadi konglomerat, maaf ya. Kurang lebih gitu. Dia bilang, "Bimanil tidalik." Apa yang bikin kamu ini jadi kayak begini? Jadi orang kaya begini di alam barzah, mulia, ya bukan kaya dalam artian punya banyak hal, tetapi mulia gitu dalam alam kuburnya. Dia bilang, "Bijulusi lima majalis sekali," karena saya dulu waktu hidup di dunia selalu menghadiri majelis-majelis ilmu. Buat saya ngerti caranya saya jadi hamba Allah yang benar. Saya amalkan ilmu tersebut dan sedikit-sedikit saya ajarkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling saya. Insya Allah. Sampai-sampai guru saya Al-Fawwah Nur bin Syekh Muhammad bin Abdul Haddad, beliau pernah mengatakan, andai ada orang yang sudah meninggal dunia sekarang ini dibangkitkan sama Allah 1 jam, kamu saya bangkitkan 1 jam buat kerjain ibadah. Sudah kamu tahu nih pahalanya segala macam, terus kamu udah tahu nih. Nih sekarang kamu saya kasih waktu 1 jam buat hidup lagi di dunia, buat ngerjakan sebuah amal ibadah. Kata Ubaba Nur, yang akan dia pilih adalah menghadiri majelis ilmu. Dari tahunya dia bahwasanya fadilahnya hadir di majelis ilmu yang memang benar-benar turun hujan rahmat itu ya, yang memang benar-benar mengajarkan cara mendekat kepada Allah dengan baik, dengan benar, mendengarkan para ulama-ulama berbicara. Nah ini adalah satu amal ibadah yang luar biasa besarnya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad mengatakan, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit, lebih baik daripada tasyyi' al-jenazah, menghantar 1000 jenazah. Mudah-mudahan Allah terima. Kita baca surah Al-Fatihah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga hati kita tersambungkan dengan Shahibul Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara kelompok orang yang dilihat oleh Nabi Muhammad yang berada di dalam api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya tidak menjadi orang-orang yang miskin ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, dan mudah-mudahan hati
hati kita tersambung dengan orang-orang yang mengajarkan kepada kita ilmu, yaitu para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang salehah. Semoga hati kita tersambung dengannya sehingga di hari akhirat nanti kita bisa ada di belakang mereka, insya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyehatkan zahir batin kita. Semoga Allah membukakan pintu pemikiran kita. Mudah-mudahan Allah SWT memandang hati kita dengan pandangan penuh rahmat, penuh cinta. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segenap hajat-hajat kita. Ya, sekalian aja yang punya air boleh dibuka airnya. Kita baca surat Al-Fatihah. Udah habis airnya, jangan ngambil air tetangganya. Habis airnya. Habis. Ya Bu, kita baca surat Al-Fatihah. Kita minta pada Allah SWT hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, dimudahkan Allah SWT insyaAllah. Yang sedang sakit-sakit semoga Allah sehatkan. Yang sedang sulit-sulit semoga Allah mudahkan. Yang sedang ada permasalahan semoga Allah beri jalan keluar. Dengan segala permasalahan kita sekalian insyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membahagiakan kehidupan kita dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'an syami'ah. Kita doakan pondok pesantren Az-Ziyadah, semoga senantiasa ala ziyadah, ditambahkan ilmunya, tambah keberkahannya, tambah rahmat yang diturunkan padanya, yang ngajar, yang belajar, semuanya dipandang Allah dengan pandangan penuh rahmat. Ustazah Fatimah, Ustazah Rama, semuanya insyaAllah pandang Allah dengan pandangan penuh cinta, penuh kasih sayang insyaAllah. Kita semua yang hadir di tempat ini, semoga sahibul Isra wal Mi'raj berkenan memberi syafaatnya pada kita sekalian. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga beliau berkenan memandang kita umatnya, merahmati, mencintai, menyayangi, dan menjadikan kita semua sebagai umat yang kelak akan berada di belakang beliau. Ala hadhihi yang kuliniyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Al-Fatihah. Baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birahmatil Fatihah, barakatil Fatihah. Taftah lana abwabal khair, tu'ami lana muamalat ahlal khair, takfina min jami'il fitan wa min al-lubus wa bu'us wa ghair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, wa syahadatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut, wa 'afwan 'inda al-hisab, wa amanan min al-'adab, wa nasiban min al-jannah. ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم ورزقنا مرافقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفها ومن الأعمال أزكها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها ومن العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأتهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين وبجودك يا أجود الأجودين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang. Siapa di antara kami ya Allah yang masih beripotan dengan dosa-dosa, ampunilah dosa-dosanya ya Allah.
yang selama ini masih berlumuran dengan aib dan noda. Sayangilah dia, berikanlah taubat yang nasuha padanya. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepadamu kami meminta ya Allah, kumpulkanlah kami di belakang para ulama, kumpulkanlah kami di belakang para salihin, kumpulkan kami ya Allah di belakang keluarga Nabi Muhammad, kumpulkan kami ya Allah di belakang para sahabat Nabi Muhammad, hingga kami semuanya dapat berkumpul di belakang baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibul Isra wal Mi'raj. Allahumma ya Allah, apabila umat Nabi Muhammad dikirim di belakang Nabi Muhammad, pastikan semua yang hadir di majelis ini berkumpul bersamanya. Jangan biarkan ada siapapun yang terlewat ya Allah. Jangan biarkan ada siapapun yang terlepas ya Allah. Jangan biarkan ada siapapun yang tersisa ya Allah. Jangan biarkan ada siapapun yang tertinggal ya Allah. Saat Nabi Muhammad menggiring umatnya ya Allah, jangan biarkan ada siapapun di antara kami yang tidak ikut bersamanya ya Allah. Demikian pula kami meminta untuk seluruh keluarga kami, pastikan semuanya berada di belakang Nabi kami Muhammad ya Allah. Jika ada yang namanya belum masuk dalam kelompok tersebut, masukkanlah pada saat ini juga ya Allah. Karena kami tidak mau ia menyesal di hari akhirat nanti ya Allah. Karenanya kami mohon padamu saat ini juga ya Allah, masukkan nama kami semua di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jika yang bersama dengan Nabi Muhammad haruslah orang-orang yang suci, jauh dari dosa-dosa, maka kami yang terlanjur berdosa ini ampunilah dosa kami ya Allah. Tutupilah aib kami ya Allah, sucikan kami ya Allah. Di akhir Rajab, yang kata Nabi Muhammad, Rajabil Asab, Rajab yang dituruni hujan ampunan darimu ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan dosa ya Allah, baik dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, kaki, perut, farji, dan juga dosa dari hati kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sehatkan hati kami ya Allah. Jauhkan dari hasud, iri, dengki, kebencian, kesombongan, pamer, riya, sum'ah. Jauhkan dari semua penyakit-penyakit hati ya Allah. Gantikanlah ya Allah dengan kemuliaan hati. Gantikan hati kami dengan kesyukuran, kesabaran, keikhlasan, ketawaduan, keimanan, keyakinan, cinta kepadamu, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada seluruh umat Islam. Allahumma ya Allah, kepadamu kami mohon, pandanglah hati-hati kami ya Allah. Jika ada hadiah yang kau bagi-bagikan pada hari ini, karena kami telah menghadiri majelis yang mulia ini, jadikanlah hadiah untuk kami adalah keluarnya kami dengan hati yang bersih. Allahumma ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, sucikan hati kami ya Allah, hingga kami selamat ketika kami menghadapmu di hari akhirat nanti. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami berkumpul karena cinta kami kepada sahibul Isra wal Mi'raj, baginda kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan halangkan kami darinya, jangan jauh-jauhkan kami darinya. Kumpulkanlah kami senantiasa bersama dengannya dan bersama dengan para pecinta-pecintanya. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Berikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat la ilaha illallah, la
خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallah minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa a'udzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian mohon izin Ibu untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, acara belum ditutup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian telah kita ikuti bersama dan kita telah terima bersama asupan rohani